Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrolin horor. Sesuai dengan nama channelnya, sesuatu yang disajikan di sini itu adalah sesuatu yang horor-horor. Asli. Dan biasanya itu Bro Ayung yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan. Tapi sebelum kita menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya atas support dan dukungannya dalam bentuk apapun. Termasuk kawan-kawan yang udah ngasih support dalam bentuk super thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak semuanya. Baik, langsung aja Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilakan monggo. Baik, terima kasih Mas Biru. Aku tak nyapa kawan-kawan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada Mas Biru, ada saya di ngobrol seperti biasa. Kita bakal cerita ya Bi ya. Semoga masih bisa diterima, semoga bisa masih menghibur. Amin. Begitu ya. Selamat datang juga untuk yang baru mampir di channel horor ini. Nah, inilah kami ngobrol seadanya seperti ini ya, Bi ya. Channel horor paling horor. Paling horor sejagat raya. Baik. Iya, ditambahin lagi ceritanya biasanya dari subscriber, dari kawan-kawan, kerabat dan dari tolan, bahkan dari hantunya sendiri ya. Nah, ya kadang coba kita panggil ke sini cuman nggak kelihatan, susah. Baiklah, ini ada sebuah cerita dari Mas Paidi. Mas Paidi gitu. Kalau Paido kan salah, pemaknanya beda ya. Paidi sama Paido. Dia itu aslinya orang Pemalang. Pemalangnya mana? Aku lupa nanyain. Yang pasti itu dari kawan, kita ketemu yang kemarin-kemarin ada pas senggang mancing-mancingan, lagi banyak hujan kan, air jadi kemana-mana itu di sawah. Mancing iwa-iwa kecil. Pengennya yang gede tapi dapatnya kecil. Ngobrol-ngobrol, ya ada orang beda begitu kan, agak tuiran tapi gabung sama pemuda. Mas, gudangnya cerita horor jadi kayak gitu. Ini gudangnya cerita horor. Itu si Mas Paidi tadi. Teman saya ngomongin orang tersebut ternyata namanya Paidi. Loh Mas, jenengan saka ngendi? Karena mukanya agak kewetan-wetanan sana mungkin, tapi bedanya apa ya aku juga nggak tahu ya. Tapi aku ngomongnya cara wetan, Jawa wetan. Apa sih Mas? Kene katanya. Lah, kok medok? Sampeyan sebenarnya mana aslinya? Pemalang, dolan sedulur iki, sedulurnya. Katanya ikannya gede-gede. Dia nasi gede Mas. Ya, namanya berusaha. Kalau yang makan gede dapatnya gede, kecil-kecil. Lama nggak narik-narik, akhirnya medangan. Ini kalian lagi ngapain sih? Mancing. Oh, mancing. Lagi mancing. Akhirnya wis ngopi-ngopi dulu yuk, kan dekat situ ada warung. Mancing di daerah Pemalang berarti waktu. Bukan tempat aku. Oh, dia main ke sini. Iya, saudaranya orang aku, saudaranya tetangga. Akhirnya itu di warung Abang Ujang kan menyediakan kopi. Jong, kopi, telu, kayak gitu kan. Banyune laka. Banyune laka. Iya, banyu kali apa ya gitu kan. Akhirnya pakai banyu kali, bikin kopi. Yang bikin Indomie sekalian. Indomie ngomongnya kayak orang dulu. Banyune laka. Rendem aja di kali. Rendem aja, telurnya nggak ada, pakai telur buaya sekalian gitu kan. Telur sendiri. Lumayan buat panjang-panjangin durasi. Karena kita ngobrol di situ, saling tegur sapa. Intinya dia cerita ke lu gitu kan, intinya itu doang. Kan gitu, dipanjang-panjang. Udah terlalu panjang. Terlalu panjang. Oke. Mas Paidi bercerita, aku sebagai Paidi, kue Mas, kue itu Mas gitu. Saya kan kerjanya kan sebenarnya di Jakarta. Ini aja kan memang ada kemarin kan akhir apa kalau di Jawa itu ada orang nikahan masih lazim gitu di akhir buntas atau apa. Terus saya ini lagi pas pulang gitu ke tempat istri. Istrinya itu orang ini Brebes Kidul. Orang Brebes Kidul. Nah, saya itu kan jualan dorong-dorong di Jakarta itu pakai gerobak jualan makanan, bakso tusuk apa yang ngomongnya. Enak Mas, saya bikin sendiri, nggak ada bos. Mau libur kapan aja terserah saya, nggak ada bosnya katanya begitu. Ya wis, saya bilang. Terus horornya horornya mana? Kan itu saya menikah dengan istri saya. Ya iyalah masa dengan istrinya Ujang, saya bilang begitu. Ujangnya kemudian apa sih gitu kan? Iya Mas, tapi selama berapa tahun saya mendambakan seorang putra. Kan hiasan sebuah rumah tangga dijelasin kayak gitu. Skip aja ini ya. Iya. Skip. Nggak dapat momongan, tapi karena menurut orang tua catanya diurutin, kelakon Mas, saya mau punya anak setelah 6 tahun mau punya anak.
itu saya pokoknya nanti kalau HPL, ya mas HPL, ya HPL wes dulu apa artinya nggak tahu mau ngelahirin, saya bakalan pulang nungguin istri, nemenin, terus ngumbahi popok apa itu katanya wajib buat laki-laki, ngumbahin jarit petelesannya gitu. Saya nanti bakalan istirahat lama. Saya pulang kampung waktu itu. Ya kalau tempat saya ngerti sendiri mas, gunung, padahal aku nggak ngerti, atau ngerti sedikit. Jadi sawah nggak kayak ini rata begitu Oh, mbak. Pemalangnya Pemalang Selatan ya. Ke bawah sama istrinya bingung ngobrolnya. Bisa medok, bisa kan medok sana ya, mbok-mbok begitu. Ke bawah kayak gitu. Kalau Pemalang Selatan mungkin ya. Terus mati saya kan nggak kayak sawahnya kayak gini, terasering begitu ada sengketan-sengketan. Terus rumahnya itu ngumpul tumpuk-tumpukan. Oh, ini tuh di daerah istrinya. Daerah istrinya, menceritakan di daerah istrinya. Rumahnya kayak tumpuk-tumpuk begitu. Kadang susah ya, saya di samping jendela udah ini gentengnya tetangga. Apartemen dong ya. Kayak gini iya begitu tumpuk-tumpuk. Kayak gitu mas deskripsinya. Karena deskripsi segala macam ngomongnya. Kadang kalau mau tetangga harus muter gang dulu padahal mau ke situ susah aksesnya. Paling sontongan mentok putus kayak gitu Dia lagi. nanya, ada liftnya nggak itu? Seneng kalau cerita orang-orang kayak gitu. Horornya mas. Iya mas sabar. Waktu itu kan saya pulang terus yang nggak tahu ya. Saya bukan di jalanan yang jalan utama desa kan agak gede. Saya masuk ke gang begitu lah. Masuk agak dalam, agak jauh itu turun, masuknya turun. Rumah saya rumah ke-11 apa 10 ya, rumah istri maksudnya. Rumahnya nggak gede, lagi-lagi umpel-umpelan sama yang lain. Kalau sawah orang tua ada, tapi kan terpisah, bukan dekat situ, kebun juga. Nah, saya pulang ke situ udah harinya istri mau melahirkan. Saya udah siap semuanya, bahkan orang tua udah mengumpulkan kayak jarit, apa terus sudah sediain lah, dan udah mesen angkutan pedesaan untuk ngebawa istrinya bersalin gitu kan. Terus saya pas datang ke situ ada cerita nggak enak, ada desas-desus katanya di sini lagi rame orang ngelihat sesuatu yang nggak kelihatan. Ngelihat sesuatu yang nggak kelihatan. Iya maksudnya bangsa halus mas. Oh nampak mas bangsa halusnya kayak apa? Nggak pernah jelas. Itu kadang muncul di gang saya, yang najisikan di gang saya. Saya mau melahirkan kayak gitu walaupun di gang yang ada rumah nomor 11 itu. Iya, 11. Di rumahnya istri gitu. Itu wilayah arealnya di situ selalu menampakkannya di situ. Padahal gang itu karena rumahnya rapat. Seberang rumah saya aja udah rumah, tapi pinggirannya gitu loh, bukan ada depan nih. Jadi lebih kayak lontrong begitu, kayak sentongan. Nanti ada sentongan lagi belah-belah, nanti masuk lagi ke dalam ke rumah siapa gitu kan. Nah itu lagi banyak desas-desus katanya orang sering melihat penampakan makhluk-makhluk begitu. Sementara walaupun sekarang zaman udah modern, mau melahirkan kan bayangannya cerita orang tua kunti, nanti anaknya diambil, ada macam-macam. Saya bukan pemberani ya. Akhirnya tolonglah jangan cerita-cerita kayak gitulah bokek begitu sama mertua kan. Ngomong kan kayak nelen apa gitu Bi. Emang lagi rame kayak gitu, istri udah ketakutan. Orang kemarin pamannya istrimu aja keluar habis sholat isya sore banget toh waktu itu masih sore banget. Pas di ujung gang ada orang berdiri, dipikir tetangganya yang lain tapi nggak sholat isya di musola Bi. Loh man, orang sembahyang isya digituin. Orang sembahyang isya malah ngaduk ngono lagi apa? Malah berdiri di situ lagi ngapain? Tapi pas diomong kok nggak ininya badannya fisiknya nggak kayak tetangganya. Agak gede tinggi Bi, terus perutnya agak buncit begitu. Tapi siluet. Pas dideketin kok kayak nunduk begini, kayak nunduk, gelondong. Tahu-tahu nyeruntul jalannya, itu turun ke gang. Kayak semacam anjing ya bukan, wedus ya bukan, nggak jelas pokoknya kaki 4 sana turun duduk kayak gitu. Kata Pak Idi, masa sih kayak gitu? Wis kan semakin serem, spekulasi banyak mengalir bahwa itu ada pesugihan dan ada mas nama yang ditarget sama orang-orang itu pas orang ujung gang. Tapi saya pikirannya positif aja, yang penting istri bisa ngelahirin selamat.
Malam itu, Anaknya dikasih nama Slamet maksudnya nantinya. iya nanti Slamet Riyadi. Bisa ngelahirin Slamet soalnya. Betul. Iya betul, Bi. Namanya emang Slamet. Mm-mm. Ngarang saya. Iya, anggap aja begitu lah. Iya. Malam hari, waktu itu memang dingin banget ya. Saya tuh nggak terlalu betah. Di sana itu dinginnya yang aku nggak suka, Mas. Kalau dingin saya sering biduan. Keluar gatal. Tidur begitu. ya. Biduran. Ini kan rumah saya juga nggak gede. Saya duduk sama mertua laki-laki. Cuman karena istri udah kadang-kadang mules gitu ya. Kami nggak ngerokok lah. Mertua duduk di bawah, mertua perempuan sama kakaknya, berarti uak. Itu di lontrong atau jalan. Ini sampingnya kamar yang nanti bakalan ke belakang ke sana ya. Soalnya pengen pipis banget. Mau ngelewatin ke sono kayaknya gimana misi-misi. Alah, saya mah bukan orang yang klinis atau apa ya, saya mau kencing keluar, saya keluar. Lalu mertua yang cowok langsung ngomong, "Dik, rokoknya bapak sisa no, rokoknya bapak sekalian." Katanya rokoknya bapak sekalian, padahal saya mau kencing, Mas. Lingak-linguk, iya ya mau kencing jam segini nanti banyak orang. Akhirnya ke samping rumah, itu ada mungkin taman ya, kali mungkin 3 meter atau 4 meter lah di situ, dan ada pohon melinjo. Banyak buahnya biasanya, Mas. Saya sering disuruh naik. Kalau pulang ini enggak. Saya kencing di situ. Ke pohon melinjo, saya kencingin pohon melinjo. Akarannya, batangnya mungkin. Nah, di samping saya, mungkin bangsa setangan beginilah, itu ada pagar dari kembang-kembangan taman itu, kembang hidup. Itu sama mertua dipapas rata banget, kayak bener-bener kayak pagar dari plesteran, Bi. Saya ngencing masih sore lah itu, ya jam 9-an malam, sekitar jam segituan. Saya ngencing, terus mau diempet dari tadi ya. Saya tuh hawanya kok tiba-tiba takut, merinding. Terus ini jalanan biasanya si gang itu banyak yang lewat. Di bawah itu ada pemuda-pemuda yang sering latihan angklung apa ya, yang di itu. Beli rokok atau pasti ke situ lewat. Nah, ini nggak ada satupun yang lewat. Saya bisa merinding banget. Mau merinding mau kencing kali. Enggak, Mas, kalau itu terakhirnya pasti didik kayak gitu. Saya berdiri kan, laki-laki mesti sampean pernah ngalamin. Iya, saya bilang gitu kan. Wis lagi takut, keluarnya banyak banget, nggak habis-habis. Saya semakin merinding. Nah, pas saya yang jinggot begini, terakhiran kan kepet-kepet kayak gitu. Ini apa ya namanya, tadi pagar tadi, Bi. Goyang. Hampir setelah saya begini, ini goyang buk-buk kayak gitu, kencang. Apa gue? Katanya begitu, Mas Paidi. Spontan. Apa itu? Gak ada yang nyaut, gak ada orang sama sekali. Saya takutnya kan saya nggak mikiran hantu waktu itu. Saya takutnya ada ular hijau. Paling ditakutin di sana itu ular hijau, Bi. Karena banyak pohon-pohonan ya. Itu katanya berbahaya juga. Tapi nggak ada ular, nggak ada apa-apa. Nah, di bawahnya karena rapi banget, pongkornya, tanaman-tanaman itu kan tetap terpisah dan bersih. Bisa nih anak sikil, kenapa ada kaki gitu loh. Ada kaki tapi ngadepnya bukan ke arah saya. Berarti kaki tapi ngadepnya turun ke sana, ke arah gang yang turun ke sana. Ada kaki, Mas. Saya ngeliat itu nggak begitu jelas, tapi dari kendaraan rumah saya mertua itu kelihatan pakai celananya celana bahan hitam. Jadi ini mata kaki lah segitu. Nyeker atau Nyeker. Kakinya hitam banget, Mas. Ya kaki orang, kakinya lebih, mertua saya julukannya keling. Itu lebih keling lagi, hitam banget lah, kakinya lebih hitam. Kukunya hitam-hitam. Terus di kaki kan ada bulu-bulunya. Kelihatan bulu-bulunya kayak gitu. Tapi celananya basah, Bi. Celana basah. Di depan itu saya nggak bisa ngeliat lagi karena kalang batu gede. Lumrah dari pegunungan banyak batu-batu yang gede kan. Itu ngadap ke sana, berarti orangnya di atas ya kan? Kenapa di atasnya nggak ada siapa-siapa, cuman kaki doang? Akhirnya dia lihat ke bawah sambil duduk, saya ngeliat ke atas, sepi, Mas, nggak ada apa-apa, ngomplong dong, itu tembok tetangga langsung. Karena gang itu kan sempit, paling semeter ya, orang tukang bakso aja lewat susah, harus gantian. Dure lah, Kak. Rika siapa ya? Pokoknya medeni, jangan nakut-nakutin saya. Tak urut-urutin, aturan kan ininya di sini, pinggangnya orang saya aja cuma segini. Harusnya kelihatan. Saya rada mundur selangkah, siapa tahu karena ini gembel, siapa tahu tangannya ke depan. Bener, tangannya itu ke depan, Bi.
Merangkak begini. kayak proses. Mungkin posisinya merangkak tapi turun ke situ kalangan batu. Tapi badannya saya nggak bisa melihat sama sekali. Saya ngomong, Om, karena laki-laki mungkin, Om, mereka siapa sih Om? Lagi apa Om? Om, lagi apa Om? Coba Om ngomong, Om, saya takut. Itu lupa belum diserating sama sekali, Bi. Terus saya ngeliatin ke bawah mau ngelongok begini ya takut. Siapa tahu ini hantu atau apa. Ngelongok dari atas begini ya takut. Saya ngeliatnya ke arah meninjau, buang muka lah ke sana. Cari pertolongan yang paling dekat, siapa tahu ada orang. Padahal saya tahu itu kebun di belakang. Pas saya ngelongok lagi, ya Allah, itu namanya kaget yang orang kadang mau dibilang mati berdiri begitu kali Mas. Jadi saya pas nengok ngadep ke arah tadi ya, yang goyang tadi, dia itu udah berdiri dan ada depan sama saya posisinya. Tapi posisinya di luar pagar. Di luar pagar, di pagar bunga itu ya. Itu yang saya lihat orang itu gede badannya. Saya badannya gede Mas, kayak gini. Dia lebih tinggi dari saya, perutnya agak buncit. Terus mata nggak ada kemedapnya sama sekali, Bi. Kenapa saya gambarin kayak saya nggak bisa ngapa-ngapain katanya. Saya cuma bisa diem pegangan ini, Bi, pegangan kembang. Kayak dicauk begini, saya kena wis pokoknya di depan persis. Rambutnya kayak nggak disisirin bertahun-tahun kayak wong edan. Jebrik begini, kayak orang Gimbal kali. rebonding tapi udah lama nggak dirawat, Bi. Begitu, jebrik begini. Tapi nggak naik begitu, nggak. Jebrak begitu. Gede hitam. Tadi ya mertua saya keling, dia lebih keling lagi, hitam banget orangnya. Pas saya tegesin, bukan negesin sih, emang di depan nggak bisa ngapa-ngapain. Itu agak berbulu-bulu, Bi. Orang agak berbulu-bulu tipis tapi lebat begitu kan. Ke perut-perutnya semuanya. Terus lama saya bisa ngomong karena dia nggak ada ucapan apapun, cuma ngeliatin saya ngomong, Om, mereka siapa? Itu ada ucapan begitu. Saya dilalai bisa bergerak dan dia itu turun langsung jelek. Turun posisi merangkak lagi, Bi. Karena saya susah buat melihat sepenuhnya karena tetap aja kan agak lebar. Dia muter paling berapa langkah, nanti kan ada bolongan, dia mau ngeliat ke gang. Tau-taunya pas dia merangkak itu saya ngeliat jadinya dia jadi artinya tuh dia merangkak begini itu langsung sep berubah jadi hewan, Bi. Jadi hewan ya bener kata tetangga itu. Jadi kayak kalau kambing ya bukan, kucing ya kekecilan, mungkin begok atau babi lah seperti itu mungkin. Dia langsung turun ke bawah sana. Saya langsung, hei Om, sampean siapa sih? Sampean aslinya siapa? Sampean kok kayak gitu? Ih, Dening jadi babi kok jadi kayak gitu. Saya teriak-teriak, mertua keluar. Dek, lagi apa sih? Nguyuh Pak, bilang nguyuh. Ya gue settingnya sih, mertua keluar semua. Oh saya malu ya, saya malah nggak pakai daleman waktu itu. Nanti kan bakalan ganti ya kan. Terus disletingin begini, mertua keluar, saya ngomong tadi ada makhluk ini Pak, saya jelasin ke mertua. Orang tua perempuan, aja ngomong kayak gue, bojo mules. Bener-bener mau, apa ya istilahnya Mas? Pembukaan gitu. Udah telepon orang tua ternyata, sebentar lagi udah ada ini angkot. Kemudian saya itu medangin istri keluar, terus tadi uak bawain semuanya persiapan. Nah di ujung gang, sebelum ujung gang itu ada sentongan kecil, disinyalir itu orang itu melakukan praktek persugihan, Bi. Dan mindset saya mungkin babi itu babinya dia gitu kan. Di situ saya lagi kesusahan medang istri karena naik begini sih ya, itu melihat di situ adanya di gang tadi, sentongan tadi. Pak, begoknya di situ. Itu ngelihat semua sekeluarga. Nah, mertua kan orangnya penasaran, kereng lah orangnya pakai baterai yang gede itu. Namanya keling. Nah, ada pisang setandan gede ditutupin sama karung. Kayaknya sosok babi itu ngselep di situ loh, Bi. Diudek sama ini mertua, yang punya rumah mah sepi, warung itu tutup. Warung-warung biasa lah kayak warung rujak tepatnya. Pas disamber, Daniel apa-apa, nggak ada apa-apa di balik itu, Bi. Kemudian kita nggak usah mikirin karena istri semakin sakit. Kami turun. Nah sosok itu nyelip kita, karena kan jalannya kan nggak rata. Oh turun maksudnya jalan angkotnya jalan. Dia itu nyundul, tapi belok kemana gitu. Wis akhirnya spekulasi sambil, tapi orang tua sih ini mau lahiran jangan ngomong yang enggak. Itu rame kalau ini ada sosok ngepet. Nah disinyalir pasti itu
Nah, yang punyanya Bisri, Wasri gitu. Wasri itu cuma jualan rujak, Bi. Oh, yang warung tadi. Iya, jualan rujak dan rujakan biasa dan di sini kata orang dan dia juga sering ngomong, rujak aku orang enak daripada tuku Kak. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu, Mas. Nggak ada warung rujak lain kayak gitu loh. Dan orang-orang nyangka kalau dia itu pesugihan, nyatanya menurut saya enggak sih bisa nih, Mas. Kenapa kayak gitu? Jadi tuduhan itu banyak ke si Wasri tadi. Ya, tapi menurut si Mas Paidi bukan. Bukan, karena saya ada keterangan pas nungguin istri di bawah di tempat bidan itu. Itu memang lagi rame di kampung bidan juga. Tapi disinyalir si A kayak gitu. Tapi operasinya katanya sering naik. Nah, berarti tetangga saya kan kena fitnah mungkin, Mas. Akhirnya saya iseng-iseng ya. Sambil ngambil jarit lagi yang bersih, saya mampir beli rujak. Ngobrol sama itu. Oh, istri masih di rumah sakit, ini pulang. Ngobrol sama Wasri. Wasri orang tua ya, perempuan. Ngobrol sendiri, nggak ditanyain. Alhamdulillah, emang rumahnya tingkat, Mas. Ada mobil angkot 1. Dia katanya mau beli mobil lagi, truk. Kayak gitu. Ini pasti nih pesugihan, sebelum ada cerita kalau di bawah juga rame. Ternyata dia ngobrol, ini semua saya jualan rujak buat sehari-hari saya nggak mau makan duit anak. Ternyata anaknya itu Araban, Bi. Anaknya Araban, semua dikirimin ke sini buat bagusin rumah apa. Saya ngerti orang-orang yang kayaknya saya ngepet pesugihan, babi primen. Kalau yang kayak gitu biasanya lelaki yang kerja. Suami saya aja 2 tahun kayak duduk kayak bisanya kayak gini stroke. Gimana mau pesugihan? Iya ya. Itu akhirnya saya pasti ini bukan Wasri. Pas di bawah turun ada cerita begitu dari inilah sama-sama orang yang lagi jagain lahiran. Kalau di desa itu memang ada orang begitu. Jadi kena fitnah. Dari itu saya kayak orang ceritanya Yayah, Mas. Saya nyebarin ke orang-orang bahwa itu bukan dia, bukan. Alhamdulillah pada percaya, Mas. Pada percaya, malah saya ditemuin sosok itu terakhir. Jadi ada debat-debat lagi di situ lagi, dikembangin itu lagi. Melinjo itu. Iya, di tempat melinjo, tapi saya lagi nggak kencing, memang lagi buang udut lah begini selimut. Dia pas berdiri, tapi ini perasaannya atau enggak, yang pasti dia kayak sosok marah gitu loh. Marah tapi nggak ngancam ke saya, langsung turun ke bawah. Itu aja sih, Mas. Berdiri terus berubah wujud langsung nyosor gitu ya. Tapi ya biasalah pemuda-pemuda lagi siap terus kayak gitu, mau nangkep standby gitu. Iya, sampai saya istri bersalin sampai 40 hari sampai bisa dipakai lagi ya, bilang gitu kan. Sudah cerita gue lah, akhirnya saya berangkat lagi. Ini baru pulang ya gitu. Itu nggak ada yang ini sih. Oke. Oke. Pesugihan lama ya, ngepet kayak gitu tuh lama ya, tapi mungkin kalau alam sih nggak ngerti, cuman mungkin masih ada yang seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya, terima kasih Mas Paidi juga atas ceritanya udah berbagi pengalamannya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak, mohon maaf misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, dimudahkan segala sesuatunya, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.